Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk memulai pembelajaran ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan maksimal, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Saudara Alif. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua ya. Baik, sebelum kita ke materi pembelajaran, Bapak ingin tahu hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Kamel? Hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, kita harus senantiasa menjaga kesehatan, apalagi sekarang itu sudah memasuki musim apa? Musim penghujan. Nah, kalian jangan sampai bagaimana? Sakit, jangan sampai hujan-hujanan apalagi ya. Ya, baik. Oke. Masih semangat? Semangat tidak? Semangat ya. Nah, untuk memunculkan rasa nasionalisme kita ya terhadap bangsa Indonesia, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib Indonesia Raya ya. Nanti kalian silakan berdiri semuanya, berdiri dulu. Langsung ikuti instrumennya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya? Menjadi bagaimana? Bangga. Bangga, kenapa bangga? Lia? Karena Indonesia
budaya Akan apa? Akan budaya, akan keberagaman. Kemudian negara Indonesia juga merupakan negara yang indah karena dikelilingi oleh apa? Pulau, oleh lautan yang luas ya. Pernah tidak kalian melihat kondisi negara bangsa Indonesia kita? Tadi dari apa saja? Ada daratan, ada lautan, ada pegunungan. Menurut kalian indah tidak? Indah. Kenapa indah? Hah? Kenapa? Coba. Ya, karena itu kan banyak sekali misalnya pantai-pantai yang indah. Kemudian ada pegunungan-pegunungan yang menjulang tinggi. Nah, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan ya, berdasarkan dari keindahan-keindahan alam tersebut, nah bisa kita jadikan menjadi sebuah apa? tempat wisata. Tempat wisata. Kita hubungkan dengan materi kita, bisa kita jadikan menjadi sebuah apa, Kamel? Puisi, betul. Nah, ya jadi keindahan alam tersebut bisa kita tuliskan dalam larik-larik puisi. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentang apa? Puisi. Tentang menulis puisi. Coba Bapak ingin tanya lagi. Apa yang kalian rasakan di pagi hari yang ini? Apa? Dingin. Apa lagi? Segar. Apa lagi? Merasakan apa kalian? Lihat kalian, coba kalian perhatikan cuaca pagi hari ini bagaimana, cerah atau tidak? Mendung ya. Ada matahari yang bersinar? Tidak ya. Matahari masih bersembunyi di balik awan yang hitam misalnya ya. Nah, suasana yang kalian rasakan pada pagi hari ini, nah bisa kita ungkapkan menjadi apa? Puisi. Nah, jadi bisa nanti kalian tuliskan menjadi sebuah puisi. Ya, jadi puisi itu apa sebenarnya puisi? Ungkapan perasaan seseorang dalam bentuk kata betul. Sepertinya kalian masih tidak semangat ini dalam belajar ya. Oke, untuk lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Bisa tidak? Bisa. Betul, bisa? Coba kalian berdiri semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya. Jadi begini nanti. Tepuk semangat. Semangat. Begitu ya. Bisa tidak? Bisa. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi ya. Masih ada yang kurang kompak, itu laki-lakinya sepertinya masih ngantuk ya. Jaki ya. Oke, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat? Sudah. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari apa? Puisi ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini ya, puisi ya. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa, Cung? Lihat. Pengertian dari puisi. Pengertian dari puisi. Apa itu puisi? Coba lihat tadi. Puisi adalah apa? Ya, coba menurut kamu apa? Hah? puisi adalah Ungkapan prosa yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang indah dalam puisi. Ya, nah jadi puisi itu merupakan sebuah ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang indah. Ya, seperti hanya apa yang tadi kalian rasakan di pagi hari ini. Nah, bisa kalian ungkapkan menjadi sebuah puisi. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang apa? Coba Cung, siapa yang mau menjawab? Ya, Nida, apa Nida? Unsur-unsur pembangun puisi, betul. Ada yang mau menjawab unsur-unsur pembangun puisi ada berapa? Ya, coba Galis. Dua. Apa yang pertama? Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik dan unsur batin. Nah, berarti kalian sudah paham ya mengenai unsur-unsur sebuah puisi. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah apa?
Menyusun puisi. Menyusun teks puisi. Setelah kalian kemarin paham mengenai unsur-unsur puisi, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai apa? Menyusun teks puisi. Jadi bagaimana langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau membaca? Laki-laki, dari tadi laki-laki diam saja. Oke, Jaki, bacakan Jaki. Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik mampu membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan Memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat serta menjunjung nilai benar kritis, kemudian kreatif dan tanggung jawab. kreatif dan bertanggung jawab. Betul. Yang kedua, coba bacakan lagi. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat serta menjunjung nilai bernalar kritis, kreatif dan tanggung jawab. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi nanti kalian harus mampu membuat gagasan ya, pendapat dalam bentuk teks puisi secara berkelompok. Jadi nanti kita akan belajar secara apa? Secara berkelompok ya. Nah, sebelum kalian menulis puisi secara berkelompok nih, ada ini kata berantai ya. Ada kata berantai tentang sebuah puisi. Nah, ini puisinya berjudul apa? Besti. Besti. Kalian tahu apa itu besti? Tahu. Apa itu besti? Teman Teman yang selalu ada atau sahabat yang selalu ada. Aturannya begini. Nanti Bapak sebutkan satu katanya, kemudian kalian lanjutkan. Contoh misalnya, engkau adalah. Coba jawab. teman yang selalu ada. Nah, teman yang selalu ada. Begitu ya, paham? Paham ya? Nah, kita mulai. Nah, ini kan judulnya apa? Besti. Besti tadi apa besti? Sahabat. Nah, Besti, engkau adalah. Coba Ripa. Sahabatku. Sahabatku. Kau selalu galis. Ada di dekatku. Ada di dekatku. Kau tetap. Kamel. Kau tetap bersamaku. Kau tetap bersamaku. Walaupun. Jaki. Walaupun hidup ini terasa. Walaupun hidup ini terasa hampa. Bagus ya. Pesantren ini menjadi saksi. Saksi apa? Ayo jawab. Pesantren ini menjadi saksi suka dan duka. Sahabat kau. Ayo lanjutkan. Sahabat kau sungguh hebat. Kau tetap menjadi alif apa? Kau tetap menjadi temanku. Aku akan selalu apa? Mengenang jasamu. Mengenang jasamu sampai akhir. Sampai akhir apa? Hayat. Nah, ini salah satu contoh puisi berantai. Jadi kita dalam menulis puisi bisa menggunakan teknik ini, bisa menggunakan teknik berantai. Jadi nanti kalian tentukan dulu satu katanya apa, kemudian nanti bisa dilanjutkan. Ya, baik. Sebelum kita membuat atau menyusun puisi, kemarin kan Bapak sudah bagi menjadi berapa kelompok kemarin? 4. Sudah tahu anggota kelompoknya? Nah, silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Ayo bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Sok. Ini kursinya ke belakang saja. Menghadapnya ke belakang. Sok. Ayo kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ayo sok bergabung kemarin. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Bapak bagikan ini ya. Ini LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik ya, perhatikan. Nah ini perhatikan dulu ya, dengarkan. Nah, langkah belajar kelompoknya ya, dengarkan. Nanti kalian akan Bapak berikan sebuah contoh puisi, kemudian akan Bapak berikan sebuah contoh tayangan video mengenai keindahan alam. Nah, nanti kalian akan menyimak dari video tersebut. Berdasarkan video tersebut, nanti kalian harus menyusun sebuah kerangka puisi. Jadi susun dulu kerangka puisinya. Objeknya apa? Kemudian kalimat dalam puisinya bagaimana? Nah, nanti disusun menjadi larik-larik dalam sebuah puisi ya. Nah, penilaiannya ya. Penilaian yang Bapak gunakan pada pembelajaran hari ini ada penilaian sikap dan sosial ya. Jadi nanti pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian ada penilaian keterampilan. Jadi bagaimana kalian nanti menyusun sebuah puisi dalam kelompok. Perhatikan dulu, ada sebuah puisi yang berjudul apa? Hujan Bulan Juni. Pernah mendengar puisi ini? Pernah. Pernah menonton filmnya? Belum pernah ya. Nah, ada sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, puisi ini ditulis oleh siapa? Ya, puisi Hujan Bulan Juni ini ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Nah, Sapardi Djoko Damono ini merupakan sebuah sastrawan yang sering menulis sebuah puisi. Coba siapa yang mau membaca puisi ini? Di situ saja. Ayo, siapa yang membaca puisi ini? Siapa? Ayo Galis, baca saja. Coba Galis sambil berdiri. Yang lain dengarkan ya. Ayo Galis, baca Galis. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Galis. Siapa yang mau mengomentari? Barusan Galis membaca puisinya bagaimana? Ya, siapa Cung yang mau mengomentari? Ya, Hoirunisa bagaimana komentar? Ripa, ya Ripa Hoirunisa. Baca puisinya datar sekali. Datar sekali, belum ada ekspresi. Ya, tapi dari segi pelafalannya bagus tidak? Intonasinya jelas tidak? Jelas ya. Nah, bagus ya. Terima kasih Ripa. Nah, karena kita belum belajar mengenai bagaimana langkah-langkah dalam membaca puisi, tapi kita sekarang hanya fokus dalam apa? Menyusun ya, atau menulis sebuah puisi. Coba kalian perhatikan. Di dalam puisi Hujan Bulan Juni, objek apa yang dideskripsikan di sana? Cung, siapa yang menjawab? Ayo, siapa yang menjawab? Objek apa yang dideskripsikan? Ayo, cung tangan. Ayo, apa yang dideskripsikannya? Hujan. Kemudian apa lagi selain hujan? Galis, pohon. Apa lagi? Ada bunga. Kemudian ada apa lagi selain bunga? Ada jalan, ada jejak-jejak kaki. Kemudian ada apa lagi? Hah? Akar pohon, betul. Nah, jadi objek-objek tersebut bisa kita jadikan menjadi sebuah apa? Sebuah puisi ya. Nah, seperti contoh misalnya Hujan Bulan Juni. Maknanya apa? Artinya apa hujan bulan Juni? Ya, maknanya bisa hujan yang terjadi di bulan Juni. Nah, kemudian tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, dirahasiakannya rintik rindunya
kepada pohon berbunga itu. Nah, menurut kalian dari segi pemilihan katanya, apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi tidak? Nah, sesuai ya, menggunakan majas, ada rimanya juga ya. Nah, inilah salah satu contoh puisi. Jadi nanti kalian akan mendata beberapa objek berdasarkan video yang nanti Bapak tayangkan. Kemudian kalian buat kerangkanya dan susun menjadi sebuah puisi. Nah, setelah selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan. Seorang nanti membacakan dan kelompok yang lain akan mengomentari apakah puisinya sudah bagus, sudah sesuai dengan strukturnya atau tidak. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah dalam menulis puisi? Coba langkah yang pertama apa? Yang pertama adalah menentukan tema. Apa itu tema? Judul ya. Tema itu bisa disebut juga dengan apa? Judul. Ya. Tapi berbeda ya antara tema dan judul. Nah, tema di sini temanya tentang apa? Tapi nanti Bapak sudah tentukan. Untuk menulis puisi pada hari ini temanya itu tentang keindahan alam. Jadi khusus karena nanti videonya itu video berupa keindahan alam ya. Jadi tidak melenceng dari tema. Nah, kalau untuk nanti kalian dalam menulis puisi secara individu, nah kalian nanti bebas. Mau temanya tentang keindahan alam, mau temanya tentang pendidikan, mau temanya tentang keagamaan, sosial, dan lain-lain itu boleh. Tapi kalau untuk sekarang temanya adalah tentang apa? Keindahan alam. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua apa? Coba bacakan. Ya, menentukan hal yang terlintas dalam pikiran sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, maksud dari menentukan hal yang terlintas apa? Menentukan hal yang terlintas berarti apa yang kita pikirkan, betul. Tapi apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa? Tema. Jangan sampai kalian memikirkan temanya keindahan alam, tapi kalian menuliskannya tentang apa? Pendidikan. Nah, ya tapi bisa saja karena kalau puisi itu kan tidak dibatasi oleh apapun ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, mengembangkan diksi atau pilihan kata ke dalam larik-larik yang beraturan. Nah, jadi setelah kalian nanti memikirkan apa yang terlintas di dalam benak kalian, kemudian kalian mengembangkannya menjadi sebuah diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat. Contoh misalnya, coba cuaca hari ini bagaimana? Mendung. Bisa tidak kalian membuat satu lirik puisi berdasarkan suasana sekarang? Bagaimana? Misalnya begini, pagi ini mentari masih tersembunyi di balik awan yang hitam. Nah, kata mentari di sana. Mentari itu apa mentari? Matahari. Nah, kalau kita menggunakan kata matahari, apakah bagus tidak? Ya. Coba bagaimana tadi kalimatnya? Pagi ini enggak pakai kata matahari dulu. Pagi ini matahari masih bersembunyi di balik awan hitam. Nah, kata matahari di sini kita bisa ganti menjadi kata mentari. Itulah yang disebut dengan diksi atau pilihan kata yang tepat. Contoh lain misalnya, kalian tahu lampu? Mana lampu? Oh iya. Bisa kita ganti jadi apa? Lentera, betul. Misalnya, ibu kau lentera dalam hidupku. Atau begini, ibu kau lampu dalam hidupku. Cocok tidak? Nah, jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih kata. Jangan sampai ibu, kalian menulis puisi tentang ibu. Ibu kau lampu dalam hidupku. Lampu makan bohlam ya tadi. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar dalam apa? Memilih kata. Yang selanjutnya apa?
Menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, setelah kalian tadi menentukan diksinya ya atau menentukan pilihan katanya, nah kalian kemudian menyusun larik-larik tersebut menjadi sebuah puisi, menjadi sebuah puisi yang utuh. Dan yang terakhir memberi judul. Nah, judul itu boleh di awal, boleh juga di akhir. Misalnya, saya mau membuat puisi tapi judulnya dulu. Tapi jangan sampai ini mah judulnya saja, larik-lariknya tidak kalian buat ya. Sampai dengan sini, paham tidak? Paham ya, baik. Nah, sekarang Bapak akan tayangkan video mengenai keindahan alam. Kalian simak baik-baik video tersebut, kemudian kalian coba tuliskan ya. Di LKPD itu nanti objek-objek apa yang kalian temukan dan yang kalian lihat berdasarkan video tersebut yang nanti akan dijadikan sebuah apa? Puisi ya. Perhatikan. Dulu. Banyak tidak objeknya? Banyak ya. Silahkan tuliskan sambil menuliskan. Tuh, terlihat warna air lautnya hijau ya. Wah, membentuk apa itu? Membentuk hati ya. Hati mah abstrak. Nah, ada apa itu? Hiu atau lumba-lumba? Lumba-lumba. Nah, itu ada apa itu? Ada terumbu karang ya. Videonya sudah selesai ya. Nah, berdasarkan tayangan video yang sudah kalian simak tadi, sudah menemukan tidak objek-objek yang nanti kalian akan tuliskan menjadi puisi? Coba, ada objek apa saja tadi? Danau, ada laut, apa lagi? Tebing, ada gunung, ada pantai, ada sawah dan lain-lain. Nah, silakan berdasarkan objek-objek tersebut kalian kembangkan menjadi sebuah puisi. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut, Bapak beri waktu 20 menit. Cukup ya? Cukup ya? Ya, silakan sekarang. Secara berkelompok mendata atau menyusun kerangka-kerangka berdasarkan objek yang sudah tadi kalian lihat. Sok, sekarang. Coba mana? Sudah menemukan berapa objek? Banyak. Ada objek apa saja? Danau. Terus ada? Lembah. Ada apa lagi? Ada sungai. Nah, coba mana ininya? Nah, nanti kamu begini ya.
Nah ini nanti tuliskan Di sini. objeknya dulu apa. Misalnya objeknya ada gunung, ada pantai. Nah kemudian kalimatnya apa. Nah dari Satu sini berarti ini untuk bait yang pertama, bait kedua dan bait ketiga. Jadi misalnya yang pertama ada ombak, kemudian ada apalagi ini. So, tuliskan beberapa saja. Dari sini aja. Ya. Dari ini atau mau buat sendiri. Nah ini puisinya, jadi nanti kalian pindahkan ke sini ya. Kalau enggak, Membuat sendiri. sudah dipindahkan. Tidak, beda. Berbeda. Berbeda. Jadi nanti ini kamu tuliskan saja ke sini. Jadi nanti biar kelihatan di depan ya. Oke. Sok, data dulu objeknya apa? Coba kelompok yang 4 ini sudah menemukan berapa objek? Ada berapa objek? Ada terumbu karang. Tadi ada apa? Ada apa lagi tadi? Air terjun. Ada apa lagi? Kawah. Nah nanti kamu tuliskan ya ke sini. Jadi nanti data objeknya itu ada apa saja. Nah kemudian susun nanti dari objek ini bisa menjadi satu bait. Objek yang kedua satu bait. Nah tapi nanti kamu dari sini saja. Nah berarti objeknya ada apa ini? Ada ayam, ada pagi hari. Berarti ini bait yang pertama. Ini bait yang kedua, ini bait yang ketiga. Nah nanti tuliskan 1, 2, 3. Nah kemudian nanti tuliskan puisinya di sini. Nanti seorang membacakan ya. Judul karyanya berarti karya kelompok 4. Nah tuliskan namanya siapa saja ya. Coba yang ini, kamu maju dulu sebentar. Ke sebelah depan. Ya. Ini kelompok 2. Sudah menemukan objek apa saja? Candi, laut, Ada candi, ada laut, ada apa lagi? Tebing, terus? Gunung, sungai. Ya, nah nanti kamu tuliskan objek yang tadi berdasarkan video tadi ya. Nah, kamu tuliskan ke sini. Nah, dari beberapa objek ini kembangkan menjadi puisi. Berarti ini bait yang pertama ini. Iya, jadi dari beberapa objek ini bisa menjadi satu bait, 2 bait dan 3 bait. Nah, ya. Nah, tapi dari sini saja ini nanti ya. Tinggal kamu nanti tuliskan di sini ya. Itu. Sok. Paham tidak? Paham ya? Boleh, tapi kalau mau iya, ini objeknya apa di sini ya? Sok. Ayo. Bagus ya. Kelompok 1 sudah menemukan beberapa objek. Hah? Ada objek apa saja tadi? Ada gunung, ada apa? Ombak, apa lagi? Sungai, terus? Ada ikan ya, ada pantai. Nah, jadi begini. Nanti kamu berdasarkan objek tadi tuliskan di sini ya. Nah, ini objek yang pertama. Nah, kemudian kalimat puisinya apa? Berarti ini bait yang pertama, ini bait kedua, ini bait yang ketiga. Nah, dari sini. Nah, kamu kan nanti ini tinggal tulis puisinya ya. Ke sini. Ya, objeknya semuanya. Sok. Bapak sambil menilai ya. Bapak sambil menilai keaktifan kalian pada saat berkelompok. Coba. Ayo dibantu Jaki. Tinggal nanti dibantu saja. Sok, tuliskan dulu. Waktunya 20 menit ya. Nah, nanti setelah selesai masing-masing kelompok presentasi di depan. Perwakilannya ada satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ya, sambil Bapak nilai ya. Nah, ini berarti yang ini semuanya. Nah, nanti kamu tulis di kalimat puisi ini ya berdasarkan dari ombak. Tadi kan dari ini objeknya ombak apa? Nah, berarti ini satu bait. Nah, dari objek ini satu bait, ini satu bait, 2 bait, 3 bait. Atau mau lebih dari berapa bait? Bagaimana? Jadi, nah ini kan objeknya ada berapa? Ada apa saja dari sini objeknya. Nah, kamu tuliskan di objek ini ya dari data dari objek. Kemudian sambungkan menjadi kalimat puisi. Ya, berarti kamu tinggal tuliskan di sini nanti. Ya, itu berarti satu bait.
Sudah mulai? Sudah ada gambaran tidak? Ada ya? Ada. Nah, kalau puisi kan berarti gambaran perasaan. Jadi bagaimana perasaan kita tuangkan dalam puisi. Misalnya kamu lagi galau nih, patah hati, diputuskan oleh pacar. Nah, bisa dibuat menjadi apa? Puisi ya. Jadi curahan hati. Sok curhat Tara. Sok galau. Galaunya. Nah, nanti bisa ya dituliskan jadi puisi. Silakan berdiskusi, jangan bekerja sendiri ya, sok tuliskan. Ombak pantai. Tuh, tuliskan. Nah, iya tuliskan di sini. Nah, di sini. Itu apa itu tema? Oh, judul dulu. Ya, judul dulu. Judulnya apa? Jangan lupa kalian tentukan judulnya ya. Judulnya misalnya suasana pagi di pantai misalnya atau apa? Silakan. Karyanya tulis kelompok 1, anggota kelompoknya siapa saja. Sok. Anggota kelompoknya siapa saja. Jangan lupa judulnya, sudah menentukan judulnya? Sudah. Apa judulnya? Sisir pantai. Hah? Pesisir pantai. Nah, sisi pantai. Ini ganti, ini jangan sisi atau ganti ya. Kalau sisi itu bahasa apa? Bahasa Sunda sisi mah. Pesisir pantai. Bagus ya, nanti jadi judulnya. Tulis. Pesisir pantai, jangan sisi pantai, itu sisi pantai itu pakai bahasa Sunda ya. Keindahan alam. Objeknya keindahan alam. Karena kita temanya keindahan alam, jadi objeknya keindahan alam. Bagaimana Keila? Sudah? Sudah sedang merumuskan? Ya, bagus. Tok diskusi. Judulnya sudah ditentukan? Apa judulnya? Pemandangan pagi hari. Kenapa kamu menentukan judul itu? Kenapa? Karena di pagi hari. Nah, nanti kamu jelaskan pada saat presentasi ya. Nanti pasti akan ditanya apa itunya ya, apa namanya? Kenapa memilih judul itu ya? Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Cap. Nah, iya begitu. Judulnya apa? Nah, judulnya apa? Ombak pantai. Kenapa kamu memilih judulnya itu? Di pantai Ombak. Suka laut. Jaki suka laut kamu. Bisa berenang emangnya? Oh, bisa. Alhamdulillah. Hah? Oh, pakai pelampung. Itu mah pakai alat bantu ya. Objek ombak pantai ya, bagus ya judulnya. Nah, nanti seorang akan menentukan siapa? Nida atau Kamel? Nida atau Kamel? Nah, nanti di depan presentasi nanti kelompok yang lain nanti bertanya ya isinya apakah sudah sesuai, mengomentari kenapa misalnya judulnya itu ya. Ya, paham? Objek apa saja misalnya. Sudah? Apa judulnya ini? Pesisir pantai ya? Bagus. Kalau yang ini judulnya apa? Pantai yang indah, Pak. Pantai yang indah. Kenapa memilih judul itu? Kan indah, Pak. Pantai indah. Emang semua pantai indah tidak? Indah. Lima menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Nanti dengarkan, hei semuanya. Nanti silakan tentukan satu orang yang akan presentasi
Di depan. Dan kelompok lain mengomentari, misalnya mau bertanya tentang puisi yang ditulis oleh kelompok lain, saling menanggapi apakah puisinya sudah bagus, apakah pilihan katanya sudah tepat, rimanya bagaimana, diksinya bagaimana, kemudian majasnya bagaimana ya. Apakah puisi itu sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi atau belum? Paham ya? Sok, waktunya 5 menit lagi. Sudah mulai ditulis? Iya. Jangan lupa nanti disalin di yang itu ya, disalin di yang puisinya. Langsung aja. Tidak apa-apa, enggak. Jadi kan kita buat kerangka dulu. Jadi kita buat kerangka dulu, dari kerangka itu dikembangkan menjadi larik-larik dalam puisi. Nah, kenapa harus ada di bagian yang belakang? Nah, karena ini kan masih kerangka. Nah, seperti ini kelompok 4 nih, sudah mulai nih, bagus. I want looking your project. Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan? Sak, nanti tinggal dipresentasikan ya. Mana coba lihat, Bapak lihat. Ombak pantai, di pantai ini kulihat banyak orang sedang bermain di sini. Mereka menunggu petarung datang Untuk melihat matahari masuk ke rumah. Aku termenung. di pinggiran. Pandang Pandangi pantai itu dengan dalam. Kulihat ombak yang menari-nari, seakan meminta untuk diperhatikan. Kini petang mulai tiba. matahari telah berpisah pulang. Semuanya pemandangan ini terus memanjukan mata. Ya, bagus Jadi ya. ombaknya Pak di pantai. Jadi nanti kamu baca ini puisi ini nanti dipresentasikan di depan ya. Sudah bagus ya kelompok 1. Kelompok 1 noh, sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2 bagaimana? Iya, ini pindahkan. Langsung lah Pak. Langsung. Jadi si Ojek perlu nulis tuh. Iya, kalau di sini tulis saja, sok tulis saja dulu. Ya. Sisir pantai. Karya siapa Pak? Karyanya kelompok berapa ini? 3. Kan kalian menulis. Karya kelompok Very Good Very Well. Karya kelompok 3. Nah, anggota kelompok ini siapa saja? Kelompok 2 bagaimana, sudah? Selesai ya? Kelompok 3? Sedikit lagi. Kelompok 4? Waktunya 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi. Kenapa? Ada kesulitan? Tidak ada? Sok, tuliskan. Ya, bagaimana kelompok galis? Ya, kalau bisa tulis dulu di sini. Sedikit saja. Sok. Selesai ya semuanya ya? Sudah? Sudah selesai? Sudah ya? Baik. Dengarkan ya. Nah, kalian masing-masing kelompok sudah selesai belum? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Begini ya, perhatikan. Pada dengarkan dulu semuanya. Pada saat kegiatan presentasi, kelompok yang lain menanggapi ya, kemudian silakan bertanya mengenai presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Nah, boleh mengomentari, boleh memberi tanggapan ya, ataupun boleh memberi pujian ya. Bagaimana menurut kalian puisinya? Apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi atau belum? Nah, sesuai kesepakatan kemarin, kelompok yang pertama tampil itu kelompok 1
1 dulu ya, kelompok 1. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Hah? Nida. Oh ya Nida, silakan di depan presentasikan. Kelompok yang lain silakan dengarkan dan nanti komentari, berikan komentarnya. Bisa berupa pujian, tanggapan ya, ataupun bisa berupa kritikan ya. Sok, silakan kelompok 1. Silakan. Ayo, Nida bacakan saja kelompok 1 di depan. Kelompok yang lain perhatikan ya, presentasi dari kelompok 1. Sok, di depan, Nida. Silakan di depan. Ya, di sini boleh, di sebelah sini. Ayo, ininya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ininya pakai mic biar kedengaran ya. Nah, boleh dipegang juga. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 1 saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang ombak pantai, tentang menulis puisi. Nanti sebutkan judulnya apa ya? Ayo. Ayo langsung bacakan kita. Jangan terlalu ini. Nah, biar kelihatan wajah kamunya ya. Ya, silakan. Ombak pantai. Di pantai ini kulihat banyak orang sedang bermain di sini. Mereka menunggu petang datang untuk melihat matahari masuk rumahnya. Aku termenung di pinggiran, kupandangi pantai itu dengan dalam. Kulihat ombak yang menari-nari seakan meminta untuk diperhatikan. Kini petang mulai tiba, matahari telah bersiap pulang. Semuanya sempurna, pemandangan ini sukses memanjakan mataku. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk Nida. Perwakilan dari kelompok berapa? 1. Ada yang mau mengomentari? Silakan acungkan tangan. Kelompok mana? Kelompok 2. Silakan acungkan tangan atau mau menanggapi bagaimana puisinya, apakah sudah sesuai unsur-unsurnya atau belum? Coba kelompok 1. Kelompok yang lain dulu. Ayo, silakan. Aja, apa aja? Unsur-unsur puisi berdasarkan puisi yang ditulis oleh kelompok 1 sudah sesuai. Ada apa saja unsurnya tadi? Ada unsur fisik, nah, dan ada unsur apa? Batin ya. Tadi diksinya atau pilihan katanya sudah bagus tidak? Bagus. Objek apa tadi yang digambarkan? Pantai ya, bagus. Kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi lagi? Silakan kelompok 3 atau kelompok 4. Bagaimana menurut kelompok kalian mengenai puisi yang tadi disampaikan oleh perwakilan kelompok 1? Bagaimana? Sudah bagus? Sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi tidak? Sudah. Ada rimanya? Ada. Pilihan katanya sudah sesuai? Majasnya ada? Ada ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya. Dilanjutkan kelompok 2. Silakan perwakilannya siapa kelompok 2? Hah? Mau siapa? Mau aja, mau Galis? Ayo Galis saja. Galis ya. Kelompok yang lain silakan simak, silakan beri tanggapan. Ayo. Ini boleh kamu pegang, boleh di baju simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Keindahan pantai. Aku mengunjungi sebuah tempat yang menurutku paling nyaman. Tempat yang bisa dijadikan wadah untuk menenangkan hati dan menikmati indahnya alam. Di tempat ini, ombak bergemuruh bisa dilihat, pohon yang melambai dan batuan besar, serta pasir putih menambah keindahan pantai ini. Sore hari adalah waktu yang paling ditunggu, waktu yang akan menambah keindahan alam, yaitu pertunjukan di mana matahari akan kembali ke tempatnya, dan disinilah aku menunggu sunset itu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Siapa yang mau menanggapi itu? Satu tangan, kelompok 1. Coba komentari, ya, Kamel. Mengapa judulnya keindahan pantai? Kenapa Galis? Karena pantai sangat indah. Karena pantai sangat indah, betul? Pantai yang indah. Berarti objeknya apa yang dideskripsikannya? Pantai, ya, kemudian ada ombak. Mengenai keindahan alam. Apakah puisinya sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi tidak? Sudah ya. Nah, berarti puisinya sudah bagus ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Galis ya, perwakilan dari kelompok. Sekarang kelompok yang ketiga. Ayo, mau siapa kelompok yang ketiga? Ayo, Lia. Dan kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pesisir pantai. Deburan ombak di sisi pantai, tampak orang beristirahat nan santai. Terlihat beberapa ekor tupai meloncati pohon kelapa yang hendak digapai. Burung camar terbang melayang, terhambat oleh layang-layang. Di bawahnya terbentuk bayang-bayang, terinjak oleh para layang. Buah kelapa jatuh berserakan, airnya tumpah di pepasiran. Terciprat pada orang yang sedang bersandaran di antara dua batang pohon tiang ayunan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Berarti puisinya tentang apa? Pesisir pantai. Pesisir pantai. Siapa yang mau menanggapi? Yuk, kelompok 4 dari tadi. Silakan kelompok 4 bagaimana pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kelompok 3 ini? Apakah sudah bagus puisinya? Bagus. Kenapa bagus? Sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi tidak? Sudah ya, sudah sangat jelas ya. Pemilihan diksinya juga sudah sangat bagus. Ya, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi ya. Nah, sekarang kelompok yang terakhir. Siapa? Ripa ya, mau maju Ripa? Ya, silakan Ripa. Ya, silakan Ripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pemandangan pagi hari. Pagi hari telah tiba. Suara ayam berkokok mulai terdengar. Perlahan aku bangkit dari tidurku. Kubuka kain yang menutup jendela kamarku itu. Kamarku berada tepat menghadap ke arah taman. Itulah alasan mengapa pagi hari adalah waktu terbaik. Pemandangan di depanku ini bisa membuatku bersemangat. Banyak pohon-pohon hijau yang tidak jarang terdengar kicauan burung. Banyak bunga-bunga bermekaran yang menambah semangatku untuk beraktivitas. Betapa indahnya pagi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Rifa. Jangan dulu beranjak Rifa. Ya, bentar. Nah, barusan puisinya. Bagus tidak? Objek apa yang dideskripsikannya tadi? Ada? Ada apa saja? Ada ayam berkokok. Ada matahari. Ada apa lagi? Ada pohon-pohon. Ada taman. Sesuai tidak tadi dengan videonya? Sesuai ya. Nah, berarti temanya tentang keindahan. Apakah puisinya sesuai dengan unsur-unsur pembangunan puisi? Bagaimana pilihan katanya tadi? Bagus, indah ya. Banyak menggunakan kata-kata yang indah ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rita ya. Ya, nah tadi masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi. Coba menurut kalian, kelompok mana yang paling bagus? Kelompok 1, 2, 3 atau kelompok 4? Nah, tadi yang paling bagus adalah kelompok 4 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nah, nanti untuk kelompok 4 Bapak akan kasih reward nanti ya. Nanti bisa diambil di kantor ya, kelompok 4 ya. Nah, baik. Sampai sini paham tidak mengenai langkah-langkah menulis puisi? Paham tidak? Nah, jadi kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Puisi, tentang langkah-langkah menulis puisi. Nah, tadi langkah-langkahnya harus bagaimana dulu tadi? Menentukan tema. Kemudian yang kedua, menentukan objek atau menentukan apa? Gagasan-gagasan yang bisa dikembangkan menjadi puisi. Nah, setelah mengembangkan gagasan, memberi judul. Tapi sebelum memberi judul apa dulu tadi? Merangkai ya kata-kata atau gagasan-gagasan tersebut menjadi larik-larik dalam sebuah puisi ya. Nah, jadi sampai sini kalian sudah paham bagaimana langkah-langkah tadi dalam menulis puisi? Ya. Nah, kita refleksikan dulu ya. Coba apa yang sudah kita pelajari hari ini, Cung? Siapa yang menjawab? Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ya, Galis, tentang apa tadi? Bisa mengetahui langkah-langkah menulis puisi. Nah, bisa mengetahui langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi. Kemudian yang kedua, hal menarik apa yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran hari ini? Bisa melihat tayangan keindahan alam. Bisa melihat tayangan keindahan alam. Yang bisa dijadikan apa tadi? Puisi. Yang bisa dijadikan puisi. Nah, jadi menurut kalian menarik ya materi puisi? Menarik sekali. Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ya, nanti kalian akan belajar bagaimana cara membaca puisi yang baik. Nah, kalau tadi kan kita belajar mengenai apa tadi? Menulisnya. Nah, tadi kan kita belum belajar dalam membacanya. Nah, di pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah membaca puisi ya, sesuai dengan intonasi, sesuai dengan mimik, gestur ya, dan penghayatan yang baik. Nah, ada tugas individu untuk kalian ya, dengarkan, perhatikan tugasnya. Silakan kalian buat 1 buah puisi dengan tema bebas dan nanti akan dibacakan pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti tugasnya apa? Membuat puisi dengan tema bebas saja. Jadi minggu depan kalian akan membaca puisi yang sudah kalian tulis ya. Paham? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Nah, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas dipimpin lagi doanya.
Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sampai berjumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita belajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Silakan langsung pulang ke kobongnya masing-masing ya. Karena hari ini kita hari Jumat ya, untuk laki-laki. Nah, melaksanakan Jumatan ya. Silakan. Bapak akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.